Haleluya. Shalom, apa kabarnya? Puji nama Tuhan, hari ini kita baru saja merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 dan begitu banyak pertandingan-pertandingan yang dilakukan. Banyak pertandingan dan di gereja JKI SCBC juga kita ada beberapa pertandingan, baik itu ada futsal, ada apa lagi ya, ada lomba nyanyi dan lomba menggambar dan banyak hal lainnya yang dilakukan di gereja. Dan saya melihat bahwa begitu serunya mereka bertanding dan mereka merebut juara. Dan hidup ini memang seperti itu. Hidup kita ini, hidup Kristen itu seperti katanya Rasul Paulus, kata Rasul Paulus bahwa hidup kita ini bagaikan pertandingan. Jadi setiap daripada kita wajib untuk mengambil bagian dalam pertandingan iman. Dan kita harus bertanding dengan iman yang benar untuk memperoleh hidup yang kekal, hidup yang abadi. Oleh karena itu hari ini kita mau belajar sama-sama ya dari satu kitab atau surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, yaitu 1 Timotius 6 ayat 11 dan ayat 12. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semua itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Jadi kalau kita perhatikan di sini bahwa bertandinglah, dikatakan apa? Kita diminta untuk bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Bahkan dikatakan kita harus merebut hidup yang kekal. Iman kita seperti yang dikatakan Rasul Paulus mengalami pasang turut, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, menghadapi begitu banyak persoalan. Bagaimana kadang-kadang kita menghadapi begitu persoalan makin besar dan iman kita makin turun. Dan seterusnya, naik turun, naik turun. Makanya kita diingatkan oleh Rasul Paulus ya bahwa kita harus bertanding. Pertandingan ini ya pada zaman Rasul Paulus, bangsa Israel mereka dijajah oleh Romawi dan kita tahu bahwa pada saat itu mereka sering mengadakan pertandingan. Pertandingan itu jadi merupakan ada apa ya, semacam mempermudah analogi mengenai pertandingan, apalagi atletik pada saat itu. Jadi yang namanya olahraga dan stadium itu lebih mudah menggambarkan mengenai iman daripada orang-orang Kristen. Kita tahu bahwa secara sosial budaya bahwa pertandingan itu begitu heboh pada saat itu. Dan bukan cuma itu, pertandingan itu juga memerlukan kedisiplinan. Sama-sama bilang disiplin. Engkau kalau mau menang harus disiplin. Hidupmu harus disiplin, olahraga teratur ya. Saya lihat banyak olahragawan yang berhasil, bagaimana mereka bisa menjadi juara dunia. Mereka menghabiskan waktu begitu banyak dalam berlatih. Mereka berlatih pagi, bangun jam 5 subuh, mereka udah mulai berenang. Mereka sampai 2 jam mereka berenang, mereka makan yang benar, istirahat yang benar. Ya, mereka kadang-kadang makan, mereka jaga makanan mereka. Mereka disiplin. Dan ini yang menjadi analogi seorang atletik. Mereka minta supaya kita orang-orang Kristen juga harus menjaga makanan kita, menjaga hati kita, supaya kita bisa sampai ke garis finish. Oleh karena itu kalau kita perhatikan ya, bahwa selain pemahaman budaya, selain juga ya bicara mengenai kedisiplinan, ini bicara mengenai komitmen. Di mana atlet-atlet ini harus punya komitmen. Ya, bangun pagi-pagi,
jaga makanan. Bukan cuma itu. Dalam pertandingan ini ada juga hadiah. Jadi mereka bertanding, mereka berlari, mereka semangat untuk berjuang karena ada hadiah. Nah, hadiah itu adalah biasa berupa uang, bisa berupa mahkota. Dan orang-orang Kristen juga sama. Mereka diminta juga memiliki ada hadiah. Mereka berlari, mereka bertanding karena ujungnya ada kehidupan yang kekal. Itu yang engkau harus bertanding, engkau mempertahankan diri hidupmu. Dan analogi mengenai pertandingan ini cukup menarik. Karena dalam pertandingan kita menemukan lawan yang kuat, kita menemukan rintangan. Sama dalam kehidupan kita. Kita kadang-kadang menghadapi begitu banyak musuh. Kita menghadapi begitu banyak tantangan dalam hidup kita. Persoalan, pergumulan, baik pergumulan mengenai kesehatan, pergumulan mengenai apa lagi, banyak sekali. Sehingga hal-hal begini membuat orang kadang-kadang banyak yang berhenti. Banyak orang-orang Kristen kemudian tidak melanjutkan pertandingannya dan dia mulai menyerah. Oleh karena itu hari ini kita diingatkan sekali lagi bahwa hari ini setiap daripada kita harus ambil bagian dalam pertandingan iman ini. Engkau dan saya kita harus bertanding dan kita harus menjadi pemenang. Amin. Jangan sampai engkau menjadi mantan Kristen. Ada di sini yang menjadi mantan Kristen dulunya atau mantan pelayan Tuhan. Tadinya mereka melayani Tuhan yang begitu menggebu-gebu. Begitu mereka menghadapi persoalan masalah kemudian mereka berhenti dan mereka bilang capek gue melayani. Capek lihat orang Kristen. Ya, banyak anak-anak Tuhan yang tadinya mereka mengawali pelayanan mereka dengan luar biasa dan kemudian mereka tidak sampai ke titik finish, tidak sampai ke titik ya. Dan saya mau berdoa bagi engkau hari-hari ini. Bagi engkau mungkin ada beberapa di antara engkau yang hari-hari ini merasakan sudah jenuh, capek menghadapi begitu banyak persoalan. Dengar baik, engkau tetap bertanding. Selesaikan pertandinganmu dan biarlah Tuhan memberikan kepada engkau dan saya mahkota keabadian. Amin. Oleh karena itu analogi daripada pertandingan iman ini begitu digambarkan oleh Rasul Paulus bahwa setiap daripada kita bagaimana kita bisa sampai kepada garis akhir. Bagaimana kita bisa bertanding sampai dengan akhir. Kalau kita perhatikan dalam ayat yang tadi ya, itu bicara mengenai ayat 11, tetapi engkau hai Allah, hai manusia Allah, jauhilah semua itu. Semua yang dijauhi. Kalau kita perhatikan apa yang harus dijauhi, kita baca dari ayat-ayat sebelumnya, itu bicara mengenai orang-orang yang sok tahu. Apalagi orang-orang yang sotoy. Coba tanya sebelahmu, kamu sotoy enggak? Ya. Orang-orang yang apalagi, orang-orang yang suka berperkara, orang yang pandai bersilat lidah, apalagi orang-orang yang hidup dalam dengki, orang-orang yang suka mencenderai orang lain, orang-orang yang tukang fitnah, tukang gosip, ya, curiga, tukang cekcok. Itu yang dikatakan, hai jauhlah semua itu, jauhilah. Umat Tuhan, kalau engkau mau sampai dengan garis finish, engkau harus menjauhi. Ya. Apalagi, ada lagi yang dikatakan apa? Jangan otakmu uang aja. Ini, makanya firman Tuhan katakan apa? Jangan karena selalu ingin cepat kaya. Gak ada masalah dengan kaya, tapi jangan cepat ingin kaya. Dan makanya hari-hari ini banyak orang-orang Kristen jatuh karena hal-hal yang di atas. Tapi sebaliknya Tuhan mau supaya engkau apa dikatakan di situ, kejar keadilan. Ayat 11. Adil. Engkau memperlakukan semua orang dengan adil. Ya. Tidak membeda-bedakan, membuat keputusan yang benar dan adil. Baik di tempat kerja, di keluarga, orang-orang tua, engkau adil sama anak-anakmu. Apalagi kejarlah
keadilan, kejarlah ibadah. Hari-hari Minggu engkau datang, cari Tuhan, cari wajahnya Tuhan. Ya, apalagi engkau kejarlah kesetiaan, setia. Apapun yang kau lakukan, pekerjaanmu engkau setia. Engkau sama pasanganmu engkau setia. Dengan pacarmu engkau setia. Dengan suamimu atau istrimu engkau juga setia. Kejar kesetiaan dan kasih. Apalagi? Dan kemudian bicara mengenai kejarlah kesabaran dan kelemah lembutan. Jadi Tuhan mau katakan hari ini bagaimana engkau boleh sampai ke garis finish. Engkau menyelesaikan pertandingan iman yang benar, dengan cara yang benar, dengan sampai ke garis finish. Engkau kejar hal-hal yang di atas. Jadi engkau bersabar pada saat engkau menghadapi kesulitan. Banyak orang Kristen gak sabar. Hari-hari ini banyak sekali mereka berdoa tidak sabar. Mereka berdoa sama seperti kayak gigit cabai, langsung jawab, langsung pedas. Tapi Tuhan mau katakan engkau harus bersabar, kejarlah kesabaran. Ya, mendengarkan orang lain penuh dengan perhatian tanpa menghakimi. Itu sabar. Tuhan juga bicara kejarlah kelembutan. Kelembutan itu bicara dengan kata-kata yang lembut, penuh dengan pertimbangan. Apalagi menunjukkan empati kepada lawan bicara. Menghindari segala agresif, kasar. Makanya hari-hari ini mari umat, kalau engkau mau bertanding, engkau harus kejar semua seperti ini. Dan kalau kita lihat perhatikan ya, bahwa iman yang benar adalah iman yang hidup dan bersaksi. Tuhan mau hari ini anak-anak Tuhan engkau memiliki iman yang benar. Iman yang benar engkau mulai punya iman yang hidup. Menghadapi begitu banyak persoalan, menghadapi begitu banyak pergumulan. Engkau punya iman yang hidup dan bersaksi. Engkau bersaksi Tuhan Yesus itu begitu baik dalam hidupmu. Tuhan bersaksi bagaimana Tuhan menolong engkau dalam kehidupanmu. Itu iman yang hidup. Jadi dikatakan rebutlah kehidupan yang kekal. Sampai dengan akhir kita terus bertanding, ada pertandingan iman. Dan kalau kita baca sama-sama dari 1 Korintus 15 ya, ayat 2. 1 Korintus 15 ayat 2. Dikatakan oleh Injil kamu diselamatkan. Jadi asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Jadi firman Tuhan dikatakan di sini bahwa oleh Injil kamu diselamatkan. Artinya apa? Ini bicara mengenai bahwa Injil adalah sumber keselamatan. Dari Injil kita belajar, kita mengenal bahwa Tuhan Yesus, Tuhan kita, Tuhanmu sebagai juru selamat. Bukan karena kekuatanmu, bukan karena kehebatanmu, bukan karena segala yang kau lakukan engkau bisa selamat. Tapi dari apa? Injil keselamatan. Makanya bahwa melalui kematian Tuhan Yesus kita tahu bahwa dosamu dan dosaku sudah dihapus. Sudah ditebus dosamu dan dosaku. Harusnya kita yang mati di atas kayu salib. Tapi apa yang dikatakan di sini bahwa kita tahu melalui Injil bagaimana Tuhan menyelamatkan kita. Kalau kita lihat di situ bahwa ada kata asal kamu teguh berpegang kepadanya. Asal kamu teguh berpegang kepadanya. Jadi ada tanggung jawab bagi orang percaya untuk tetap setia dan teguh dalam imannya, dalam keselamatannya. Jadi saya mau bicara begini bahwa dalam 1 Korintus 15 ayat 2 bicara bahwa ada yang sudah Tuhan lakukan. Injil sudah menyelamatkan engkau. Tapi di sini dikatakan asalnya, enggak sampai titik. Asal apa? Kamu teguh berpegang kepada Injil keselamatan tersebut. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga engkau
harus berjuang sampai dengan garis finish. Engkau harus berjuang benar engkau menjadi Kristen hari-hari ini. Tapi jangan cukup puas engkau menjadi Kristen hari-hari ini. Tapi imanmu iman yang mati. Imanmu iman yang pasif. Sehingga apa yang terjadi, banyak anak-anak Tuhan tidak menyelesaikan pertandingannya. Mereka kemudian apa? Mereka menyerah. Mereka kemudian apa? Mereka kemudian melihat bahwa hidup ini kayaknya sulit banget deh. Dan kemudian mereka mulai meninggalkan Tuhan dan tidak menyelesaikan pertandingannya. Oleh karena itu dalam 1 Korintus 9 ayat 24, apa yang dikatakan di situ sampai dengan 27. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Coba perhatikan, kalau kita lihat dalam satu pertandingan, begitu banyak orang yang berlari. Mereka berlari, tapi yang menang cuman satu. Yang menang cuman satu. Kadang-kadang mereka start dengan ratusan bahkan 200 orang, tapi yang menang cuman satu. Artinya mau dikatakan di sini bahwa serius dalam hidup. Orang-orang yang berlari banyak yang berhenti. Pemenangnya cuma satu. Menjadi orang Kristen, engkau menjadi orang Kristen harus orang Kristen yang punya komitmen. Makanya dikatakan apa? Hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu apa? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperoleh. Apapun masalahmu, engkau lari dan kejar sampai engkau memperoleh hadiahnya. Ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Ya. Jadi saya mau bilang begini, kalau engkau mau menyelesaikan pertandingan, engkau harus menguasai dirimu. Memang banyak persoalan, memang banyak, tapi kita mau berlari, kita menguasai diri kita. Jadi tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Ini bicara mengenai apa? Disiplin. Bicara mengenai apa? Pengendalian diri, pengorbanan, apalagi semua atlet-atlet yang menang mereka harus menguasai dirinya. Tidak bisa engkau menang kalau kau tidak menguasai dirimu. Engkau enggak disiplin, tidak ada pengendalian diri, enggak ada pengorbanan, enggak bisa. Ya, menjadi orang-orang Kristen juga kita harus lihat bagaimana kita kemudian ada komitmen, ada disiplin. Disiplin pengendalian diri sebagai orang-orang Kristen, kita mulai menjauhi dosa. Tidak melakukan dosa, tidak terikat sama dosa. Kita mulai melakukan kebajikan, menumbuhkan dan melakukan kebajikan. Dan kita menjalani kehidupan sesuai dengan Kristus. Makanya banyak orang pelari-pelari, atlet-atlet mereka tidak menang karena mereka tidak disiplin. Kalau engkau mau menang dalam pertandingan ini, kalau engkau mau mengakhiri dengan baik, engkau harus disiplin. Jangan terikat sama dosa, jangan mau. Ya, dan kita bicara mengenai disiplin yang lain, bagaimana engkau bisa mengakhiri pertandingan ini dengan baik, yaitu melalui belajar engkau mulai berdoa, ambil saat teduh, baca Alkitab. Ada waktu-waktu tertentu engkau ngambil saat teduh dengan Tuhan, supaya engkau punya kedisiplinan datang kepada Tuhan, supaya pada akhirnya rohmu, imanmu tetap hidup dalam Tuhan. Oleh karena itu, apa yang dikatakan sebab itu, ayat selanjutnya, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Ini kata, dan bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ini yang menarik. Ya. Dan ayat 27, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ini menarik. Tuhan, kalau kita lihat Rasul Paulus bicara apa? Bahwa dia katakan aku tidak berlari tanpa tujuan.
Dan aku bukan petinju yang sembarangan aja memukul. Makanya kalau engkau melayani Tuhan, engkau harus punya fokus. Kalau engkau melayani Tuhan tidak punya fokus, engkau tidak punya tujuan, sama saja engkau berlari tapi tidak ada tujuan. Engkau berlari melayani Tuhan tapi nggak mengerti, ya, bahwa bagaimana sebenarnya apa tujuanmu melayani Tuhan. Banyak di sini hamba-hamba Tuhan, atau mungkin tim-tim media, tim-tim yang ada di sini, pemain musik, WL, apa yang ada di sini. Engkau harus punya fokus, jangan engkau berlari tapi tidak punya tujuan. Engkau melakukan tugasmu dengan baik tapi engkau nggak punya tujuan. Engkau tidak punya goal dalam hidupmu dan engkau melayani hanya sehingga engkau nggak ngerti kemana arah dari pelayanan ini. Engkau nggak ngerti apa tujuan daripada pelayanan. Banyak anak-anak Tuhan, mereka berhenti melayani karena mereka nggak ngerti goalnya apa. Seperti petinju itu tahu kapan dia pukul muka lawan, kapan dia pukul perutnya, kapan dia melakukan jab, uppercut. Mereka tahu kapan dia memukul, kapan dia bertahan. Dia fokus kepada lawannya. Banyak orang-orang nggak mengerti hal ini. Sehingga mereka berjalan di tempat, mereka melihat pelayanan kok gini-gini aja ya. Karena mereka nggak melihat. Kalau engkau mengerti bahwa pelayanan ini adalah mencari jiwa. Kalau engkau mengerti pelayanan ini bagaimana engkau menangkap jiwa-jiwa membawa kepada Kristus. Kalau engkau nggak mengerti hal ini, engkau melakukan dengan rutinitas. Dan engkau nggak tahu apakah benar ini. Yang saya lakukan udah yang terbaik enggak sama Tuhan. Engkau nggak mengerti. Banyak hamba-hamba Tuhan hari-hari ini kemudian mereka mengeluh. Mereka tidak melihat apa tujuan daripada pelayanan mereka. Pelayanan bukan cari uang, bukan cari ketenaran. Kalau kamu cari uang, ya, engkau jadi pengusaha, bikin usaha yang besar. Kalau kau mau tenar, jangan di gereja. Berapa sih kau bisa tenar di gereja? Kalau kau memang, tapi kau harus punya fokus. Bagaimana jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Karena satu orang bertobat, sisi sorga bersorak-sorak. Ada sukacita besar di sorga. Bayangkan, luar biasa. Kalau kau mengerti hal ini, kau melakukan pelayanan dengan bergairah. Sehingga dikatakan apa itu, sebab aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku, katanya. Ya, aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Itu kata Rasul Paulus. Rasul Paulus juga menahan, menguasai dirinya, disiplin dalam doa, disiplin menjauhi dosa, disiplin melakukan keadilan, supaya jangan sampai dia jadi orang munafik. Banyak hamba-hamba Tuhan yang bisa berkhotbah di atas mimbar, tapi dia tidak bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Banyak hamba-hamba Tuhan yang melakukan, yang jago firman Tuhan. Tapi sekali lagi, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, jangan sampai apa? Engkau punya jemaat yang besar. Jangan sampai engkau terkenal sebagai hamba Tuhan yang besar, tapi kau ditolak di hadapan Tuhan. Ya, hari ini kita diingatkan sekali lagi bahwa mari kita mulai menyebarkan Injil Kerajaan Sorga. Saya undang pemain musik supaya pada saat engkau menghadapi begitu banyak persoalan, engkau tetap punya iman yang hidup. Pada saat engkau menghadapi begitu banyak persoalan, engkau tetap bersaksi bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan engkau. Pada saat engkau menghadapi begitu banyak pergumulan dalam setiap persoalanmu pada hari ini, dengar baik.
Tetap kuat dalam Tuhan. Hidup ini sama dengan pertandingan iman. Kita berlari, berlari, berlari untuk mencapai apa? Mahkota kehidupan yang kekal. Kita mau angkat satu pujian. Pujian ini akan menguatkan kita semua. Mungkin hari-hari ini engkau sedang berdoa, tapi doamu belum dijawab oleh Tuhan. Mari